Sebagai makhluk sosial, tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Dari sini, terwujudlah tolong-menolong. Menolong ini merupakan hal kebaikan yang diajarkan dalam kitab agama. Sesuai janji Tuhan, apabila melakukan kebaikan akan diberi ganjarannya setimpal. Ternyata, menolong tak hanya sekedar urusan mengulurkan tangan sesuai kemampuan saja, melainkan ada tantangannya tersendiri loh. Tantangan ini terkadang membuat goyah. Yang tadinya niatnya tulus menjadi pudar. Kira-kira tantangan apa saja ya yang dimaksud? Let's talk about it. Yang pertama, siap menerima penolakan. Gak semua orang senang ditolong saat kesusahan. Apalagi ia tak meminta untuk ditolong. Beberapa ada yang merasa dicap lemah jika menerima pertolongan seseorang. Atau bisa juga takut tidak bisa membalas kebaikan orang yang menolongnya. Responnya bermacam-macam. Menghadapi tipe orang seperti ini, harap dimaklumi. Tak perlu tersinggung jika uluran tanganmu ditolak. Cukup doakan saja agar orang yang kamu anggap perlu pertolongan bisa menyelesaikan masalahnya dengan lancar. Jika suatu saat nanti orang tersebut butuh pertolongan, segeralah untuk menolongnya. Yang kedua, orang yang ditolong merasa keenakan dan akhirnya jadi candu. Awalnya niat menolong orang tersebut ingin mengurangi beban kehidupannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun merasa keenakan mendapat suapan dari kamu. Nah, kalau sudah begini posisinya, saatnya kamu yang pegang kendali. Jika kamu tidak bisa menolaknya secara tegas, orang tersebut akan berpangku tangan terus tanpa usaha sama sekali. Biasanya tantangan ini sulit untuk dihadapi bagi orang yang merasa gak enak atau people pleaser. Yang ketiga, siap sakit hati. Menolong orang terkadang ada sisi negatif untuk diri juga loh. Kok bisa? Hanya karena sudah menolongnya dari kesusahan, tiba-tiba muncul rasa ingin mengatur kehidupannya. Mulai dari urusan karir hingga jodoh. Kemudian merasa kecewa jika orang yang telah ditolong berbeda pendapat. Menyesal telah membantunya. Kalau sudah begini, apakah ini yang dinamakan ikhlas dalam menolong? Ini sama saja mengharapkan balasan bukan? Walau bukan materi. Yang keempat, siap untuk tidak mengingat apa yang telah diberi. Kalau kamu nggak ditolong sama aku, kamu nggak bisa sesukses ini. Atau udah ditolong, masih saja kelakuannya buruk. Nggak pernah berubah. Nah, kalimat tersebut akan muncul jika orang yang ditolong membuat ulah. Kamu jadi lupa akan prinsip hingga mau ungkit-ungkit kebaikanmu yang dulu. Ingatlah bahwa ini merupakan ujian dari Tuhan. Terlepas dari perlakuan yang ditolong itu, bak kacang lupa kulitnya. Awalnya ikhlas menolong, malah jadi pudar. Hanya karena fokus pada orang yang ditolong membuatmu kecewa. Yang kelima, menahan diri untuk nggak kepo. Masa bodoh atau cuek nggak selamanya buruk, asalkan pandai menempatkannya. Setuju nggak? Apalagi dalam hal tolong menolong. Beberapa orang ada yang ingin tahu kehidupan pribadi seseorang yang telah ditolong. Dengan alasan kalau ada apa-apa langsung segera menolong. Bukan merasa aman, melainkan terganggu karena orang yang ditolong menjadi tak leluasa. Yang keenam, siap dicela. Loh, kok dicela? Bukannya kalau menolong malah mendapat pujian dari manapun. Eits, jangan salah. Kembali lagi pada konsep rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Awalnya yang ditolong mengucapkan terima kasih sampai memuji setinggi langit. Begitu ada kejadian yang menimpanya, malah menyudutkan si penolong. Contoh kasus, kamu memberikan sedikit uang kepada keluarga yang lagi kesusahan. Namun dalam perjalanannya tiba-tiba yang ditolong ini kecopetan. Ia mulai bercerita kepada orang lain bahwa uang yang kamu beri nggak berkah. Kabar buruk itu akhirnya sampai ke telinga kamu. Yang ketujuh, siap untuk tidak diakui. Ingin diakui sebenarnya wajar. Namun ketika menolong orang, niatnya untuk mendapatkan pengakuan, sebaiknya jangan dilakukan dulu. Hal ini akan membuat kamu sakit hati. Akan berbeda rasanya jika kamu nggak butuh pengakuan. Karena suatu saat nanti, pertolongan kamu nggak dihargai sama sekali. Jadi, kamu harus siap untuk itu. Nah, 7 tantangan ini bukan berarti kamu jadi takut untuk menolong seseorang. Poin-poin tersebut hanya sebagai mawas diri. Apakah sudah ikhlas atau belum dalam menolong orang lain? Jika ikhlas, dijamin kamu pasti bisa menghadapi tantangan itu semua. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya.